langsung. Itu kemungkinan untuk mencegah kemungkinan cedera pada kepala tumor atau langit-langit. Ya kalau ada ini, kalau tidak ada ya udah dari atas dulu berputar. Kalau nggak pakai ini susah. Ya. Oke, ayo sudah terpasang. Oke, lakukan berikutnya adalah evaluasi. Apa tadi masalahnya di sini? Bunyi snoring. Snoring artinya ngorok. Sudah terpasang opa, harusnya dia clear kan? Kalau sudah clear, kalau lanjutkan dengan cara breathing. belum. Oh. Airway pasangannya apa? Kontrol servikal. Kontrol servikal. Kontrol servikal apa ini? Pasang nekoral. Oke, ini nekolar anak ya, nanti yang dewasa dipas. Coba di airway ya. Nah, ini nekolar dewasa. Cara pasangnya ini bisa dimodifikasi, bisa ditinggikan seperti ini, ya. Tergantung leher pasiennya. Tapi tidak sekuat yang itu. Tidak sekuat yang itu. Ukur berapa? Mas. Dari sini ya, 1, 2 jari. Ukur dari bawah sini ya. Oke. Cara masangnya masukkan dari sini. Sudah. Ke arah dada. Tolong tarik yang ini. Tarik ini kalian. Belum kelihatan masuk. Nah, jangan yang ini aja tarik. Kepala kan tidak boleh diapa-apakan. Nah, ya. Ini ke dada. Misalkan garis lurus pas dengan dagu. Ya. Kalau misalkan di semua ada ini. Ini sakit Pak? Rasa ke? Kita lepas ya. Itu cara pasangnya ya. Besok kita praktek. Nanti kita praktek di airway. Airway plus kontrol servikal. Nah, yang terbaru kadang dipasang dulu. Ini ya. Dipasang dulu kontrol servikal baru pasang airway. Tapi susahnya adalah ketika ini sudah terpasang nggak bisa. Susahnya. Jadi ketika leader memegang seperti ini, kontrol airway, jaw trust, pasang opa pasang nekolar. Ketika sudah nekolar pasang, evaluasi. Kalau sudah clear, fix. Cukup sampai situ. Tidak usah menjalankan kemana. Airway berarti sudah clear. Maka lanjutkan pemeriksaan breathing. Breathing diperlukan itu adalah 1, breathing itu plus kontrol oksigenasi. Kalau pada pasien trauma selalu pakai langsung NRM. Dan kecuali pada pasien yang pasien jantung ya, jantung bisa dari dasar paru dulu, dari sungkup dulu kan. Ya, angkat NRM ya. NRM berapa liter dipasang? 15 maksimal, tapi ada liter cuma sampai 12. Ya. Ada yang 12, 15, yang terpaling besar itu sampai 18. Pasang 15 liter. Gimana kita memantaunya? Dengan menggunakan satu rasio oksigen. Minimal berapa? Di atas 95. Ya, minimal 95 kalau tidak ada penyakit penyerta. Misalkan PPOK. Kalau PPOK 95 udah bagus tuh biasanya. Ya. Nyampe 90 aja udah bagus PPOK-nya. Kita kan tidak tahu perawat pasien seperti apa. Minimal 95. Ya, kalau kurang daripada itu, maka mungkin ada masalah di breathing. Di breathing dengan pemeriksaannya yaitu dengan cara IAPP. IAPP. Kita lihat gambarnya sekarang. Ya, inspeksi. Apa yang di situ inspeksinya? Ada luka? Ada Jejas di sebelah kanan. Inspeksi. Ternyata pasiennya ada inspeksi di sebelah dada kanan. Dadanya asimetris. Ya, dadanya asimetris itu kita dapatkan. Kan bro gambar ya. Itu inspeksi. Habis itu berikutnya adalah auskultasi. Enggak tahu. Ya, auskultasi
Itu mau untuk mengetahui paru-paru normal atau tidak. Suara normalnya adalah Vesikuler. vesikuler. Nanti Bapak Ibu cek sendiri penting. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk mengetahui ada suara lup-lup atau tidak. Ya, kalau ada istilahnya tamponan jantung, suara lup-lupnya itu terdengar sangat pelan. Ya, apa itu tamponan jantung? Tamponan jantung kayak istilahnya tampon ya, jantungnya itu ada tampon ya. Akibat ada benturan keras sehingga ada pembuluh darah di jantung itu pecah yang menyebabkan dia jantung itu susah memompa. Ya, makanya suara lup-lupnya pasti jauh. Nanti di EKG kelihatan. Ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah 5 kali ternyata didapatkan cedera itu kan kiri ya? Ya. Jadi didapatkan ternyata Kanan. Jejas. Kanan. ternyata di sebelah kanan itu tidak ada suara vesikuler, di sini ada vesikulernya. Ya. Negatif vesikuler, lup-lup terdengar jelas. Ya. Pemeriksaan berikutnya dengan cara perkusi di semua intrakostal ya. Bandingkan dulu dari yang sehat. Yang sehat itu sebelah kiri. Sonor, hipersonor, hipersonor. Ya, cukup 3 aja. Cukup 3 kiri kanan. Kanan hipersonor, kiri sonor. Kalau sudah hipersonor bahasanya, Bapak Ibu pikirkan namanya pneumotoraks. Fix itu. Nah, sekarang pneumotoraks kan gimana? Apakah open atau Tension. Adakah luka di situ? Ada. Luka loh. Jejas. Berarti open pneumotoraks bisa kita singkirkan. Sekarang berikutnya adalah Tension. Vena Ada juga. tidak? Apa namanya? Trakea bergeser atau Tidak. Terus ada distensi vena jugularis. Ya kayak Judika nyanyi, kalau nyanyi kan musik kembung. Nah, itu distensi vena ya. Kalau ada itu kemungkinan pasien tension pneumotoraks. Tapi kemudian belum selesai kan? Sekarang kita cek palpasi. Ya. Semua di kosta ya, dari clavicula itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada krepitasi di kosta 3 sama 4 sama 5. Krepitasi di 3, 4, 5, 1 set saja. 1 set. 3, 1, 4, 1, 5, 1. Tetap tension Apa bisa dikatakan? Tension. Tetap tension pneumotoraks. Karena apa? Tandanya adalah distensi vena jugularis sama trakea bergeser. Bisa nggak tension sama pharynx? Bisa. Kemungkinan besar bisa. Ya, kalau sudah fraktur ya. Ya. Tapi fokus ini adalah tension pneumotoraksnya dulu. Ya. Nah, sudah ditemukan tension pneumotoraks, itu masalah di breathing, maka yang kita lakukan adalah masalahnya kan ketemu tension. Penanganannya Needle thoracosintesis. Kita siapkan abogator besar. Ya, Bapak Ibu tidak usah takut, itu menusuk pasien di paru ya. Apalagi sebelah kanan aman, jauh dari jantung. Kalau kiri ya waspada ya. Spike diisi dengan cairan, nah, cairan steril. Kalau nggak steril, WI boleh pakai. Masukkan seperti ini. Masukkan seperti ini. Tusuk di CS5. Tusuk. Aspirasi. Keluar udara, ini tarik. Ini biarkan. Ya. Pus. Iya. Hah? Cek masangin pus aja. Iya, tinggal tusuk aja. Pasang di pena. Nah. Hah? Gimana? Gak ada pena. Enggak Nah. kayak pasang di pena gitu Oh kan. iya, harusnya tinggal tusuk. Kalau keluar gelembung, bener berarti. Iya. Ya, kali ini harusnya kan udara isinya. Iya. Kalau keluar gelembung, tarik aja dong. Ini diapain? Biarin aja. Seperti saya awal bilang, tujuannya adalah biar sama antara tekanan luar sama tekanan yang di dalam. Itu namanya dekompresi. Ya, dekompresi. Dibiarkan sampai kapan? Sampai akan dilakukan pemasangan chest tube atau WST. Ya, Di plester, Pak? di pressure nggak usah. Enggak. Ya.
Karena kalau itu kan jarum kecil, jarum pulus ini kan dipegang sama otot ya. Tanpa dipeser pun akan tetap diam. Kalau yang di sini yang hati-hati, ya, yang sebelah kiri, ketika nusuknya terjadi kesentuhan otot. Kita tidak tahu pasien itu dia punya kardiomegali atau tidak, ya kan? Kita tidak tahu. Ya, kalau kena kardiomegali itu sedikit kan membesar, kardiomegali itu jantungnya membesar ya. Tapi kalau di CS5 agak jauh sebenarnya sih. Cuma kalau kita tusuknya terlalu dalam mungkin waspada. Nah. Oke, B penanganannya cukup sampai di situ. Ya, ketemu masalahnya tension premotorak, penanganannya middle dekompresi atau middle tracheostomy. Ya. Berikutnya lanjutkan ke pemeriksaan C. Sirkulasi. Sirkulasi. Ya. Lihat pendarahan di mana aja? Di femur kiri. Femur. Bukan terbit. Bukan terbit. Gimana? Di femur kiri. Di femur sebelah kiri itu ini ada ini namanya asabalus ya. Ini bisa di OK, bisa dipakai. Kalau di OK mereka pakai bikin kaca seperti ini untuk biar bisa menyerap darah, terus bisa menghentikan perdarahan. Ya, misalkan pada pasien tindakan laparotomi. Ya, laparotomi kan laparotomi dengan ada ruptur vena misalkan, nah, itu pasti bleedingnya banyak. Ketika bongkar, ya, mereka pasti sudah menyiapkan kata seperti ini. Ini kalau di trauma dipakai untuk beban tekan plus menghentikan pendarahan sekali. Ya. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan ada perubahan bentuk, apa perubahan bentuk kan? Ya, ada perubahan bentuk, itu kita pikirkan kemungkinan pasien mengalami fraktur. Kalau sudah ada luka seperti itu, ada perubahan bentuk, pikirkan mengenai fraktur. Jadi jangan diangkat. Terus diapain mungkin di plester saja. Tutup plester aja. Tujuannya adalah menghentikan pendarahan, beban tekan dengan cara plester. Kalau ada mitela ini udah jarang sebenarnya pakai ya, lebih gampang kita nyari kasa kan. Kalau ada mitela, kalau ini tidak ada ya udah pakai mitela aja. Terus misalkan ini merembes sampai di atas, ini jangan diangkat, tutup lagi di atas. Lagi tambah. Ya, kenapa? Ingat dalam tubuh kita ada namanya protrombin, faktor pembekuan darah. Ya enggak? Kalau ini ya, ini sudah membeku sebagian kita angkat, jor lagi dia, jor lagi. Tapi sebaiknya kalau bagusnya sih ada cairan infus ya. Kalau misalkan ada tulangnya kelihatan, ya kita cuci dulu sebenarnya. Ya bagusnya ya untuk mencegah kemungkinan infeksi. Tapi kalau misalkan kita panik, kita perlu cepat-cepat, yang penting darahnya stop dulu, mencegah kemungkinan infeksi dari luar. Ya. Kalau masih bleeding, taruhlah di atasnya sambil kita lakukan penekanan. Nah, itu di C, di mana lagi lukanya? Di tangan, sama lecet-lecet di daerah wajah ya. Ya, lecet-lecet di daerah wajah tinggal tutup saja. Terus pasang infus. Ya. Sebelum kita pasang infus, kita lakukan pemeriksaan dulu untuk ketika mengetahui pasien menjadi shock atau tidak, yaitu dengan cara Cek nadi. akral. Cek nadi. Nadinya usahakan cepat, pasang infus 2 jalur. Ambil sampel darah. Ya, ambil sampel darah. Mana ini infus ya? Di sebelah ya, kan? Nah, tadi ada tag infus ya di sini. Udah hilang. Dia biar di sebelah. Terus habis itu udah. Pasang infus 2 jalur, ambil sampel darah, kontrol pendarahan. Itu yang harus dilakukan di C. Kalau misalkan akral loading nanti cepat, loading langsung. Berapa boleh loading? Maksimal adalah 1.000 sampai 2.000. Ya. Atau kalau saya lebih simpel lah sepertiga berat badan pasien. Berat pasien maksimal. Misalkan berat badan 70 sepertiga berapa? Setengahnya kan 35. Setengahnya 35. Terus 35 lagi 2 1.500. Nah, kalau 1.500 kan 1.000 atau 1.500 maksimal segitu. Cairan kristaloid ya. Ini namanya MS, RL, itu kristaloid ya. Kalau ini tidak tercover sudah dikatakan 1.500, jangan masukin lagi. Kenapa? Efek samping nanti pasiennya sesak. Makanya pasien DB
Yang shock, kita loading pakai cairan sudah 1.500, tambah lagi misalkan lagi 1.000, bisa pasiennya. Nah, Yang makanya pakailah cairan namanya cairan koloid. Koloid itu misalkan HS steril, HS namanya. HS terus plasbumin, pernah lihat plasbumin cairan kuning-kuning? Itu isinya plasbumin isinya 5% aja. Isi Hemasel, nah itu merek dagang ya, Hemasel itu namanya cairan kulit. Kalau trauma ambil transfusi darah, ya. Terus habis itu DJ itu aja ya. Kalau sudah penanganannya adalah pegang pembukaan shock sama loading cairan. Ya. Ingat maksimal loadingnya berapa? Kalau tidak tercukupi dengan cairan kristaloid, maka pasang yang koloid. Ya. Transfusi. Pilihan bagusnya adalah transfusi. Makanya di pengambilan sampel darah, di penguasaan itu kita langsung ambil sampel darah. Ya. Berikutnya kita masuk D. D diambil. Stabilisasi sementara fraktur. Lakukan stabilisasi sementara fraktur. Disability kita pakai center aja. Berapa sudah? Tarik aja dua-duanya. Set. Ya, kiri, kanan. Kiri, kanan. Kita nilai kira-kira pupilnya sama atau tidak. Nah, kita kasusnya tadi. Anisopor. Ya. Asibak. Anisopor pada sebelah kanan. Artinya mata kanannya tidak Respon. terhadap cahaya. Yang kiri berespon. Kira pasien mengalami cedera sebelah kanan. Berikutnya adalah GCS. Ya, GCS. Pak tidak berespon. Pak tidak berespon. Saya tekan seperti ini. Tekan. Pasiennya diam, tangannya gini. Kemudian coba Pak. Mengarah. Berapa detik? Dengan rasakan nyeri tidak membuka mata berarti Satu. Verbal mengerang? Dua. Motorik? Fleksi. Tiga. Berapa jadi itu? 3, 2, 1, 6. 6. Ya, ini fleksi, ini ekstensi. Fleksi abnormal, maka disebut dengan cedera kepala berat. Planning kan kalau sudah CKP pasien harus intubasi. Ya, nanti persiapan intubasi nanti di briefing. Ya di sana ya, di briefing. Tapi kalau puskesmas kan mungkin intubasi kan enggak. Yang penting terpasang ini opa oksigen. Ya, itu terpasang. Berikutnya adalah kekuatan otot. Ya. Bisa sana. Ini tangan tercedera ada. Dua sana. Bukan sebelah kiri ya. Oke, saya anggap tidak ada fraktur ya. Gimana caranya kau menilai dia ada masalah di kepala atau tidak? Dengan lateralisasi. Kalau tidak sadar kita angkat tangannya, jatuhkan. Kita lihat mana yang paling cepat jatuh, tidak ada tahanan, berarti tidak ada kontrol otak. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pasien keluarga pasien stroke lah gitu misalkan ya, coba lihat ngaji putar otot dengan cara lateralisasi, jatuhkan. Kalau yang ada tahanan biasanya jatuhnya lebih lambat karena itu respon tubuh gitu. Tangannya diangkat, mau diapain gitu. Ya, itu respon tubuh pada pasien yang sadar. Gitu. Kalau tidak ada kontrol sama sekali dia langsung jatuh. Ya. Nah itu lateralisasi. Itu kita cek di D. Pupil, BCS sama kekuatan otot. Kalau masih sadar, dorong kakinya. Ya Pak, dorong, tolong sadar. Ya, seperti itu. Atau kalau sadar, genggam tangannya. Genggam tangannya bukan bergantian ya, bareng-barengan. Ya, misalkan pegang tangannya. Kalau sadar ya, suruh remas tangan kita. Nilai. Ini kalau pasiennya
ada. Ya, seperti itu ada. Kalau tidak, genggam tangan bisa di skip, angkat tangannya jatuhkan. Kalau ada fraktur itu jangan lepas. Cukup fokusnya di pupil sama GCS. Kalau kita menilai itu fraktur, nah jika ada fraktur. Habis itu kita ke exposure yaitu pemeriksaan luar. Nah, kita lihat pada gambar sekarang. Ada luka jejas di tangan. Ya, tadi saya anggap tidak ada fraktur ya, tidak ada fraktur. Berarti saya cuma sudah tutup luka dan tidak akan lakukan pemasangan bidai. Ciri-ciri fraktur Bapak Ibu sudah tahu semua kan? Adanya perubahan bentuk, adanya suara krepitasi. Ya, kalau sudah perubahan bentuk kita pasti mikirnya udah fraktur kan? Namun sekali itu. Yang membedakan lah paling open sama close. Tertutup. Ya. Terus habis itu mana tadi? Exposure. Ya, miringkan ya, miring dengan cara lock roll. Gimana cara lock roll nanti besok kita akan belajar saya jadi sebentar. Lock roll seperti ini. Ini kan dipasang di sebelah kanan ya, kiri. Ya, miringkannya ke arah kiri. Ini satu orang di sini, satu orang di sini, tangannya menyilang. Ya. Coba sini Pak, ini tangan. Pak, sini. Ingat harus ada yang menghandle ke hitungan ketiga mirip kiri 1, 2, 3. Hanya menggelembung. Belum, oke, besok nanti kan. Ya, itu namanya lock ya. Jangan lupa itu lock roll jolok dubur. Ya, karena kan kita coba boleh miringkan sekali. Ya, kalau sudah miringkan, kalau ada namanya LSB, pasang LSB. Karena apa? Itu kan cedera Servikal. bukan cedera servikal, pasang LSB. Ya biar kepalanya tidak boleh. Ya. Terus habis itu exposure, habis itu melanjutkan ke reevaluasi. Reevaluasi lah A, B, C, D. A, airway-nya apa tadi masalahnya? Slowing. Adakah slowing lagi atau tidak? Breathing. Masalahnya pernapasan. Tadi kita temukan tension premotoral. Apakah SPO saturasinya sudah mulai peningkatan atau tidak? Ya itu kita reevaluasi lagi. Siapa tahu terlepas lagi misalkan habis B ke C lagi ya sirkulasi. Tadi kita kalau loading cairan nadinya sudah mulai meningkat normal apa tidak, akarnya sudah mulai hangat lagi apa tidak. C. Habis itu disability lagi. Kalau disability biasanya kurang dari 1 jam tidak ada perubahan, tapi kita tetap cek ya. Habis itu baru kita lanjutkan ke pemeriksaan F. F apa itu F? Foliket Kateter. Lihat apa kontraindikasinya? Bengkak. Ruptur uretra. Ada cowok ini masih ada cowok kebetulan. Ruptur uretra. Ciri-cirinya 1. Pendarahan ujung penis. Kedua, Rotum bengkak. 3. Prostat melayang. Tidak ada tanda-tanda pasang keluar cairan 100 atau 200 cc. Cairan yang pertama itu kita buang. Ya, jangan hitung karena kita harus loading cairan. Ya. Setelah kita buang baru kita hitung. Dengan berat badannya Bapak yang misalkan 70, berapa target produksi cairan yang harus kita perhitungkan? Dia berat 70 nih, target produksi cairan per jamnya berapa? Yaitu 0,5 kali berat badan atau setengah kali berat badan. Ya, dengan berat badan 70 minimal 35 cc per jamnya harus keluar di urin bag. Ya, karena kita loading cairan tadi. Ya, kalau tidak loading cairan, kalau kita loading cairan tidak kurang daripada 35 berarti masih dalam kondisi shock. Ya, arahnya ke sana. Ya. Kalau sudah mencapai 35 atau lebih berarti rehidrasi cairannya sudah tercukupi. Ya. Kalau pada orang dewasa setengah kali berat badan, pada anak-anak 1 kali berat badan, 1 cc kali berat badan. Kalau pada bayi 2 cc kali berat badan. Ya, itu produksi cairan. Makanya kalau kita punya anak atau yang misalkan kita udah DB, kencing udah dikit, shock mungkin karena produksi kencing keluar sedikit. Ya, itu cairan itu dipakai untuk metabolisme itu. Tapi kalau misalkan udah produksi cairan yang bagus, berarti rehidrasi yang bagus. Cairan yang bagus. Ya.
Itu mengenai polikateter, habis itu lanjutkan ke G. G. Gas. G gastrik. Gastrik. Tuh. Tuh. Lihat pasiennya dipasang di mana kak? Hidung atau mulut? Enggak sih. Di hidung. Apa ciri-cirinya? Faktor basis Kanii. Ada darah di hidung? Tidak. Darah di telinga tidak. Tidak. Rambut ais juga? Tidak. Berarti pasiennya bisa dipasang NGT di Di hidung. hidung. Ya. Faktor basis kaninya bisa. Tidak ada faktor basis kani. Pasang di hidung. Caranya ukurnya saya mengingatkan lagi. Satu ke kuping, dari kuping ke sini. Ya, itu dari sini boleh ke hidung baru ke kuping sama. Ya. Tujuannya apa tadi? Satu. Dekompresi. Dekompresi. Kedua, Aspirasi. mencegah aspirasi. Ketiga, Untuk kumbah lambung. kepala. Oke, alat sudah terpasang, keluar cairan warna kuning. Dialirkan. Respon tubuh adalah ketika terjadi kecelakaan, pasien yang tidak sadar adalah memproduksi yang bernama zat asam-asam. Tujuannya adalah mencegah kemungkinan terjadi infeksi pada tubuh. Makanya di lambung pun kadang-kadang perut pasien kembung tiba-tiba, walaupun tidak ada jejas. Ya, karena produksi asam lambung lagi meningkat. Maka dipasang NGT. Ya. Oke, ini itu terpasang. Berikutnya adalah FGH heart monitor. Ya enggak? Pasang tensi, cek tensi nadi suhu. Kalau misalkan di lapangan tidak ada monitor ya udah tensi manual, pemeriksa nadi dengan melakukan saturasi. Kalau saturasi kan gampang semua sekarang ya. Ya, saya zaman pandemi. Kalau dulu susah kan nyari alat itu. Ya. Jadi saturasi pas cek pasang itu namanya heart monitor. Berikutnya baru lakukan secondary surgery. Secondary surgery dengan cara kompak. K-nya Keluhan. Waktunya Obat yang sudah diminum. makan terakhir. Kan terakhir penyakit P-nya penyerta alergi kejadian. Kejadiannya seperti apa? Berikutnya lakukan pemeriksaannya tutu ya. Berapa ya? Tutu dari kepala. Ini pemeriksaan tutu normal seperti biasa. Yang kita lihat adalah kemungkinan ada cedera tambahan lain. Ya, apalagi di arah wajah. Dari frontal, orbital, mandibular kita cek, habis itu belakang kita cek, sambil kita tekan, ya. Terus di clavicula tekan juga, habis itu menuju ke bawah ke clavicula, ke costa lagi kita cek, habis itu tangan, ini dengan palpasi sama palpasi aja, tangan, lihat, terus tangan lagi satu kiri, habis itu pemeriksaan pinggul, pelvis. Kalau kita curiga ada jejas sedikit, curiga kemungkinan fraktur pelvis. Ya, kalau pasiennya tidak sadar, kita boleh dengan cara cek seperti ini. Tekan dia, tekan. Kalau tidak sadar sambil goyang, rasakan gravitasinya. Kalau sadar, ya, jangan sekali-sekali Anda seperti ini. Kalau misalkan tuh patah beneran sakit itu, fisik darah. Jadi gimana tekniknya? Ada namanya istilahnya open book, close book. Open book kan kita buku ini. Ini open book. Ya. Tidak sadar. Kalau close book, tubuh tekan ke dalam. Ya. Kalau patah sakit nggak? Sakit. Tapi tidak menyebabkan tulangnya membuka. Lain kalau bisa seperti ini, tekan, tok, sadar dia, sakit luar biasa. Ya. Iya kan? Kalau patah pun sedikit tekan ke dalam, sakit ya, tapi tulangnya tertutup lagi. Ada gravitasi. Oh, berarti kemungkinan patah. Apa yang kita lakukan? Pasang Gurita. Nah, ya, coba ibu kan biasa ketemu gurita kayak gini ya. Ya. Pernah pasang gurita? Ya. Untuk bayi dulu biasanya. Hah? Dulu bayi. Bukan ibu hamil postpartum tuh, postpartum saya. Ya. Sudah Yang ada normal sekarang? enggak? Oh, normal ya. Stagen itu sama gini Mungkin kan? aja. Ya. Enggak. Tapi di permata tuh gitu terlihat bagus. Terlihat bagus tuh nggak? Korset. Dokter Ekas. Bukan sekarang. Simpel. Jadi caranya adalah kalau pasang ini gurita ini berguna sekali untuk pasien trauma ya. Jadi masukkan dari arah sini di apa namanya? Pinggul. Kalau pinggul kita kan mesti agak sedikit cekung tuh, sedikit lipat.
tolong tarik Pak. Tarik pinggulnya. Nah, habis itu kembangin. Iya, tarik ke bawah sampai ke pelvis ya. Tarik ke bawah. Buka semuanya Pak. Buka semua buka. Di lebaran gini. Oke, taruh sini. Nah, kalau ibu hamil kan di perut. Ini di pinggul. Ikat seperti biasa kayak orang ibu hamil. Ikatnya jangan simpul mati. Ya, jadi biar ketinggalan sekali terbuka. Ya. Ini fungsi gurita seperti itu pada pasien pelvis. Ya. Ada namanya PSAG, pneumatic pneumatik, itu jarang dipakai. Jadi dia lebih kayak di vakum di situ. Tapi efek sampingnya nanti pasiennya bisa nyeri terlalu keras. PSAG itu bisa di militer Pak. Biasa. Terus Biasa, habis tapi itu tidak mati. pelvis pemeriksaan apa namanya femur. Saya lupa tadi ada luka kan di kakinya? Ada. Ya, ada luka. Kita anggap dia open fracture ya. Kulos kepala kan semua ada ya? Nah, jenis pembidayaan itu ada banyak ya. Ada namanya sem spleen, ada yang namanya sem spleen, ada namanya vagus spleen, ada namanya air spleen. Ya. Dulu waktu saya ATLS kita dikasih tahu semua jenis alat itu ya. Itu biasanya dipakai di daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan, misalkan ya, di pertambangan. Kebetulan tiap pernah kerja di pertambangan memang semua alat lengkap ya, karena single pipe tadi saya kita bilang ya. Apa aja ada pasien itu, dia kerja sendiri. Ya, saya yang dulu di Newmont semua. Ya, itu. Mau ke rumah sakit itu saya yang puter. Jadi pertambangan tuh ada dekat-dekat sini ya. Di Newmont. Terus kalau dulu kita sering pakai namanya sem spleen, jadi satu alatnya kecil bisa dibungkus jadi seperti ini. Nanti ibu tinggal searching aja di Google sem spleen namanya apa. Dia dari bahan aluminium foil. Itu tinggal bawa segini aja. Itu alat pembidayaan, ya lebih simpel. Itu produk Amerika. Dibuat simpel gampang dibawa, namanya sem spleen. Dari Uncle Sam aja, paman Sam. Tapi kalau di Indonesia pakai bidaya, berat. Ada namanya vacuum spleen. Vacuum spleen dia sama juga diberikan seperti ini, ya. Bahan di tengahnya pasir. Air spleen. Air spleen. Bahan seperti ini ringan, kita masukkan kayak balon, habis itu mau pakai balon. Itu air spleen. Kalau satu lagi vacuum spleen itu lebih berat. Vacuum spleen itu bahannya dia kecil tapi berat, karena di dalamnya pasir. Nah, setelah kita bentuk, gara-gara kaki mau patah, kita vacuum dia. Ada alat vacuum. Sekarang kita praktekkan menggunakan ini, paling simpel. Sering kita temui di pasien. Satu, pertama, tentukan di mana mau yang diukur. Ya, kedua, panjangnya harus sesuai, minimal mencakup 2 sendi. Ya, karena ini fraktur kita sampaikan di femur, maka sendi yang di ankle sama yang di pinggulnya harus tercover. Ya. Kedua, kita ukur dari area yang sehat. Oke, ini sudah pas ya. Kalau ada satu, gimana kita taruh? Di bawah. Ya, kalau ada 2 kita, kalau ada 3, ya udah. Dua satu. Ya. Tapi kalau bagusnya sih memang 3. Ya, kalau tangan 2. Kalau tangan biasanya 1 aja. Karena kalau tangan kan 1 terus kita balut ya. Tujuannya adalah imobilisasi. Ya. 1, 2, 3. Lagi 5 menit nih. 1, 2, 3. Nanti bisa kita baca ya, bisa kita baca pembedaan. Ya. Cuma jelaskan aja. Terus cara masangnya nanti bisa Bapak Ibu bisa pakai mitela, ya pasang dulu di bawah sini. Kata 1, 2, 3. Yang ini jangan diikat, ya buka ke atas sedikit ya, biar bisa mengkontrol ini jaraknya. Ya 1, 2, 3. Kalau 4 boleh. Yang penting kita isyarat darahnya. Tujuannya seperti itu. Karena pasti kan suruh operasi. Ya. Berikutnya baru kita tentukan apakah pasien bisa dilakukan di sini atau di
kirim. Ya. Kalau misalkan bisa dilakukan di sini ya udah, ya tinggal lapor dan konsul ke dokter. Nah itu yang kita lakukan di initial assessment trauma, yaitu primary survey sama secondary Survey. Oke, jelas? Sekarang kita minta 4 orang, kita mulai praktek 15 menit aja untuk melatih